kepada Bu Guru semuanya dari DKSN Roma, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Hari ini saya ada kegiatan yaitu diseminasi PKB DJOK yang dimana saya harus mengimbaskan atau berbagi ilmulah dengan pasiennya semua. Tapi ini hanya beberapa belum. Nah, ini saya hanya merangkum satu saja. Yang ini nanti akan menjadi proyek kelima. Saya ambilnya tapi nanti untuk semester 2 habis belajar kayaknya sampai tetap semangat 2. Tetap semangat. Semangat. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Badanku sehat, hatiku sehat, pikirku sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah jam siang, artinya sudah jam istirahat, sudah jam pulang, tapi masih ada kegiatan. Mohon maaf ya. Ini saya langsung saja. Ini nama kegiatan saya adalah ini RPM-nya rencana tindak lanjut dalam kegiatannya perencanaan pembelajaran berbasis proyek makro PJOK bersama komunitas belajar sekolah. Karena kita di sini menjadi komunitas belajar sekolah di DKSN Rahman. Nah, kewajiban saya karena saya selama 3 bulan terakhir ini telah mendapatkan ilmu dari PKB BJOK itu, jadi seharusnya dan kewajiban saya harus mengimbaskan atau menularkan pada pasien semua. Selanjutnya ini judul program saya yang akan saya lakukan yaitu adalah melangkah bersama menjaga warisan budaya Indonesia melalui permainan bahagia. Ini sebenarnya adalah model permainan gerak. Di BJOK itu ada beberapa model permainan, tapi saya ambilnya permainan gerak, ada STEM, ada permainan gerak dan lain-lain. Kenapa saya ambil bahagia? Nah, kenapa kok harus bahagia? Di P5 kita untuk beberapa tahun ini kan untuk Cina Indonesia, aku Cina Bumi itu kan belum pernah mengambil permainan tradisional. Nah, terus kemudian saya tergerak kita itu punya alat-alat permainan di permainan tradisional kan ada banyak ya, terus bagia, terus ada apa Bu? Lomba kali, kan ada beberapa macam. Nah, kemudian saya memilih salah satu itu yaitu bagia. Kemudian ini latar belakangnya itu kenapa saya kok memilih permainan bagia sebagai proyek. Latar belakangnya itu adalah dalam bentuk implementasi kurikulum merdeka dan memperkuat produk pelajar Pancasila, kegiatan P5 di jenjang kanak-kanak dilakukan untuk menumbuhkan karakter, keterampilan sosial serta cinta terhadap budaya dan kearifan lokal Indonesia sejak dini. Dengan tema Aku Cinta Indonesia, program ini diharapkan mampu memberikan pemahaman awal bagi anak-anak tentang keragaman budaya, kebersamaan dan pentingnya kerjasama dalam masyarakat. Nah, permainan tradisional bagian ini saya pilih sebagai subtema dalam kegiatan P5 tersebut karena permainan itu bukan hanya warisan budaya yang penuh makna, tetapi juga mengandung nilai-nilai penting seperti kerjasama, kebersamaan, komunikasi, dan toleransi. Bermain bahagia mengharuskan anak-anak untuk belajar berkoordinasi,
bergerak bersama dalam irama yang sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai yang sangat relevan dengan pendidikan karakter yang ingin ditanamkan sejak usia dini. Selain itu, permainan bebek memperkenalkan anak pada ragam permainan tradisional yang mungkin sudah jarang mereka lihat atau mainkan. Jadi itu adalah latar belakang saya kenapa saya mengambil permainan bebek tersebut dalam project. Nah, kemudian ini adalah tujuan program. Tujuan programnya adalah sekarang anak-anak atau permainan tradisional yang mungkin di masyarakat itu sudah jarang, hampir tidak terlihat lagi gitu ya. Kemudian anak dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar, maksudnya ya, seperti koordinasi gerakan, keseimbangan tubuh dan kekuatan otot kaki dengan berjalan menggunakan kaki. Kemudian anak dapat belajar bekerja sama dengan teman-temannya dalam satu kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama, yaitu dengan keseimbangan bersama di jalan bersama. Nah, ini adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, hasil yang mungkin yang gimana ya, yang saya harapkan dari proyek tersebut, yaitu capaian belajarnya itu tadi kemampuan motorik kasar, keterampilan sosial dan kerjasama anak. Mungkin ibu di sini lebih paham langkah-langkah permainan, bagaimana sih panjenengan saat bermain dengan anak-anak permainan bagian itu, langkah-langkahnya bagaimana? Ada yang menjawab? Ada yang menjawab? Oh, lihat. Untuk lihat. Kalau menurut saya yang sini permainan bagian itu memang anak itu belum pernah diperkenalkan ya di lingkungan keluarga, apalagi di masyarakat ya. Mungkin memang pertama kali saya lihat permainan bagian itu di tingkat lembaga TK ya, di PAUD gitu ya. Sebelumnya itu kayaknya itu tidak ada. Nah, permainan itu tuh anak sebenarnya sangat antusias gitu ya. Kenapa? Kita harus kayak membentuk anak-anak itu harus bisa kanan kiri. Jadi dia tahu kanan yang mana, kiri yang mana gitu. Jadi pertama kanan dulu, kita kan mengajarkan kalau kita melangkah kan ya kanan itu harus baik-baik ya kanan dulu. Jadi pertama kita pilih anak dia seimbang. Kalau mungkin kecil jadi sama kecil semua gitu. Kalau bisa kalau yang depan kecil yang belakang bisa kayaknya nggak imbang. Jadi pilih ada yang seimbang sama. Terus kalau misalnya 3 ya kita mengompakkan, terus kita kasih anak dipakai dulu kakinya, memasangkan kakinya di bagiannya, kemudian baru kita mengasih instruksi mungkin dari hitungan 1, 2, 3 berarti yang kedepan kaki kanan dulu baru kiri, terus dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih, Lia. Nah, itu adalah pernyataan pilihan untuk langkah-langkah dalam permainan bagian. Nah, yang di sini tidak perlu saya baca itu. Kemudian hasil yang diharapkan itu motorik kasar yang lebih terkoordinasi. Jadi anak itu dapat melangkah dengan lebih baik dan stabil dalam menjaga keseimbangan saat bergerak, yaitu berjalan. Terus meningkatkan kemampuan kerjasama, pasti karena bermain bagian ini kan terdiri dari 2 atau lebih anak. Jadi kan harus antara satu anak dengan anak yang lain itu harus bekerja sama. Anak belajar bekerja sama dan memahami pentingnya peran masing-masing dalam kelompok. Kemudian meningkatkan koordinasi mata dan kaki. Anak dapat memperbaiki koordinasi antara perintah, penglihatan dan gerakan kaki dalam permainan. Nah, ini
Nah, saya lanjutkan. Ya, ini adalah stok program dan mitra dalam komunitas belajar. Program proyek permainan belajar ini dirancang sebagai kegiatan kurikuler atau P5 yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran, dan membangun hubungan sosial yang positif. Target kelompok B, sementara kelompok B, kemudian pengaturan program akan dilaksanakan di halaman sekolah atau depan masjid dengan jangka waktu mulai dari persiapan proyek hingga sampai kesimpulan, yaitu selama kurang lebih 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Jadi saya itu berpikir mungkin anak bisa menghasilkan produk ya. Jadi itu walaupun kita sudah punya bagian sendiri yang jadi beli ya, jadi mungkin anak bisa membuat dengan memodifikasi gitu. Jadi kayak membuat bagian sendiri menghasilkan produknya sendiri. Kemudian anggota komunitas belajar yang akan berkolaborasi adalah guru TKA dan guru TKB. Guru TKA akan sebagai pembawa acara dan dokumentasi. Guru TKB akan berperan sebagai koordinator. Nah, kemudian ini pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah atau aset. Ya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki atau aset-aset yang kita miliki di sekolah, yaitu pertama, tersedianya halaman yang luas untuk kegiatan permainan bagian, kemudian tersedia peralatan bagian yang cukup dan dalam kondisi baik, kemudian adanya dukungan program P5, terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat dalam bermain bagian, kemudian adanya POMG yang mendukung setiap program-program sekolah. Terus kemudian ini adalah rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini saya mengambil beberapa metode yaitu observasi langsung. Guru mengamati anak dalam saat permainan berlangsung, mencatat setiap interaksi, kemampuan motorik, dan sikap anak saat berkoordinasi dalam tim. Kemudian ini adalah asesmen checklist, menggunakan lembar checklist untuk mencatat aspek-aspek motorik, kerjasama, dan emosi yang kemudian diisi berdasarkan pengamatan langsung. Ini adalah refleksi bersama. Setelah permainan, adakan sesi refleksi singkat bersama anak ataupun bersama dengan rekan guru, dengan komunitas guru, BKA ataupun PKB. Ajak anak berbagi pengalaman tentang permainan, hal-hal menyenangkan atau tantangan yang dihadapi, serta bagaimana mereka mengatasinya. Penilaian kualitatif skala 1 sampai 4. Gunakan skala dengan kategori mulai berkembang, minatnya itu mulai berkembang, cakap, dan mahir untuk setiap aspek yang dievaluasi. Kemudian ada rencana asesmen gitu. Nah, kemudian ini adalah kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi dalam kegiatan tersebut, yaitu perbedaan kemampuan dalam tim, atau setiap anak itu pasti kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kesulitan anak mengikuti instruksi, kemudian resiko cedera atau keamanan anak, namanya bagian tim itu kan kadang kan satu jalan berhenti kan jatuh semua. Nah, jadi untuk bagian itu memang resiko cederanya itu tinggi, bukan cedera jatuh
resiko jatuhnya itu tinggi gitu ya kalau untuk kerjasamanya kurang baik gitu. Nah kemudian ini kayaknya sudah sampai selesai. Ini ada quotes ini dari Mas Menteri X, dari X Mas Menteri. Keberanian adalah untuk bisa mengakui ketakutan tapi tetap melangkah depan. Kenapa saya minta ini? Karena awalnya tuh saya pas saat diundang untuk mengikuti PKJPJ, tapi saya tuh pesimis, saya bukan guru PJO, tapi saya diamanai untuk ini. Oke, waktu saya takut, saya tetap harus maju seperti itu. Nah, ini terima kasih. Ini paparan sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan sebelum saya tutup, monggo. Oke. Baik, terima kasih untuk diskusi atas waktunya. Saya mau bertanya, tadi kan yang dipaparkan itu ada tantangan untuk menjelaskan anak bagaimana cara bermain bakia. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau kita seorang guru menyampaikan agar anak itu paham, oh caranya main seperti ini. Nah, biar anak-anak itu mudah memahami itu gimana cara kita harus memberikan instruksi pada anak. Terima kasih. Ada lagi? Oh iya, monggo. Terima kasih atas waktunya. Dari paparan itu tadi memang untuk kegiatan pengajian itu kan memang jarang sekali dilakukan. Kebetulan di TK Baitur Rahman itu sudah sering kita lakukan. Cuman memang ya untuk ke anak itu memberikan motivasi yang istilahnya biar anak itu semangat itu gimana? Jadi saya tuh ada sih kelas saya itu terutama ya, ada beberapa anak yang kayaknya tuh takut sekali lihat temannya jatuh itu sudah awal-awalan gitu mau lakukan. Jadi untuk mensupport anak yang takut itu bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu deh dari pertanyaan Bu Cindy. Bagaimana sih intinya di sini? Bagaimana sih kita memberi instruksi yang baik kepada anak? Kalau saya dari pengalaman saya memberikan dari BPK itu adalah satu, jadi kegiatan SDOK itu harus dari seumpama kita satu JP kan 30 menit ya Bu. Jadi satu JP itu aslinya itu tuh ada informasi, ada instruksi, ada kayak anak praktek langsung lah. Jadi itu tuh pembelajaran yang efektif untuk anak itu aslinya itu bukan dari berusaha pada guru. Jadi guru banyak instruksi, guru banyak mendikte, guru banyak memberi apa-apa tidak. Jadi anak praktek langsung. Iya. Jadi itu aslinya pembelajarannya itu anak yang lebih banyak bergerak, lebih banyak beraktivitas. Itu artinya pembelajaran itu baik. Ya betul. Jadi itu kemarin pas saat PJOK pas murid itu, jadi itu pas saat saya praktek itu murid itu banyak mana loh. Jadi itu memang saya banyak instruksinya, banyak saya yang kepada saya. Jadi itu banyak saya yang mengendalikan pembelajaran. Nah ini kenapa kalau di sini bagaimana sih membuat instruksi yang baik? Nah mungkin dari permainan itu dari awal mungkin pertama kesepakatan kelas, kemudian kedua adalah namanya PJOK itu kan pasti ada resiko ya, juga ada bagaimana. Nah meminimalisir itu kita biasakan untuk sebelum melakukan kegiatan PJOK itu adalah melakukan pemanasan
dulu atau skripsi. Kemudian setelah itu kita memberi instruksi batas-batasannya, batasan, dan kemudian tadi yang seperti dikatakan yang mungkin kita mengkomplain anak itu, oh kalau bagian itu anak kecil sama anak kecil, jadi itu seimbang gitu. Mungkin yang badannya yang gede sama yang gede, yang kecil sama yang sedang. Nah, gitu. Jadi kemudian instruksinya jelas. Nanti saat ada bagusnya itu kalau kamu pakai apa namanya peluit. Nanti saat peluit kita mulai dari kanan kiri, boleh anak-anak bersuara. Jadi dia mungkin dari itu mungkin kanan kiri bisa gitu. Jadi itu untuk meminimalisir juga itu atau jalan itu. Jadi seperti itu di sini. Bagaimana di sini? Ya, baik. Sudah bisa bersama. Sudah puas? Sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih di sini pertanyaannya. Kemudian tadi atur bagaimana kita meningkatkan semangat belajar anak dalam melakukan permainan. Mungkin kalau ini bukan hanya kemarin kasih instruksi sama yaitu kalau atur membuka kembali yang kemarin diskusi, terus yang disiplin positif itu kan ada yang namanya harus diskusikan itu lebih ke mungkin anak melakukan apa ya, kayak melakukan kesalahan. Kalau ribut dan punishment itu kan mungkin kita nggak mungkin kan ketika itu kita melakukan punishment ya atau hukuman. Mungkin Bu atau bisa memberikan ribut atau bukan kita langsung ribut itu masih kita kasih hadiah ya. Mungkin ribut kita lebih ke dengan pujian, dengan kalau kita kan kasih kita. Nah itu juga ada di pembelajaran kehidupan. Jadi bagaimana guru itu memberi instruksi, tidak menyela atau tidak mengangkat suara anak, terus memberikan umpan dan feedback kepada anak. Supaya anak melakukan kayak apa ya, melakukan hal yang baik. Oh bagaimana kan respon kita? Nah itu pas dia melakukan hal baik, wah lucu, luar biasa, bagus, gitu kan? Itu juga termasuk ribut, ya. Termasuk ribut. Nah itu juga kemarin saya diajarkan, oh bagaimana guru itu saat memberikan feedback atau umpan balik pada anak. Tidak boleh dengan nasihat yang tinggi, tidak boleh kayak mau coba gak bisa. Sama itu kemarin ada itu. Jadi pas ibunya itu dicek, oh bagaimana toh guru itu memberikan arahan, memberikan instruksi dan memberikan feedback kepada anak. Jadi itu juga ada bagaimana? Jadi betul juga masukan buat saya nih. Nanti akan saya coba. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Tidak, sudah cukup. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan atau yang kita bersama hari ini bisa bermanfaat dengan ilmu yang sangat sedikit ini. Semoga kita bisa memetik atau pelajaran yang sedikit ini kita bisa implementasikan masing-masing. Terima kasih atas waktunya ibu semua dan mohon maaf jika ada kesalahan atau